Baik ya, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Rekan-rekan media yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung maupun secara fisik. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Ini hari libur dan saya yakin kemarin teman-teman sudah menunggu dan bahkan banyak juga yang menghubungi kami. Dan kami pagi hari ini ya, kami tadi bersama-sama dengan jajaran Eselon 1, ada Pak Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, kemudian ada Pak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, ada Pak Dirjen Pemberdayaan Sosial, dan ada staf ahli Menteri Sosial bidang aksesibilitas sosial, kemudian ada staf ahli Menteri Sosial bidang perubahan dan dinamika sosial, dan kemudian ada Pak Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Saya tadi sudah rapat tadi pagi dan kita akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyikapan atau respon kami terkait dengan proses hukum yang tengah berlangsung di KPK. Pertama, kami seluruh jajaran Kementerian Sosial tentu prihatin dan sangat kaget apa yang terjadi ya pada tanggal 5 kemarin dini hari. Ya, ada penangkapan atau OTT terhadap sejumlah orang, termasuk salah satunya oknum pejabat dari Kementerian Sosial, dan juga kemudian pengembangan yang kemudian penetapan tersangka untuk beberapa orang. Dan tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini tentu sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Atas kejadian ini kami tentu di samping prihatin juga sangat terpukul di tengah upaya kami untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas amanah, khususnya dalam menyalurkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 yang sama-sama kita hadapi. Hampir 9 bulan terakhir ini kami beserta seluruh jajaran Kementerian Sosial dengan seluruh para dirjen, kepala badan, staf ahli, tentu Inspektur Jenderal, tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos tersalurkan atau disalurkan secara cepat dan kemudian secara tepat sasaran, dan kami berusaha untuk terus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Sejak awal kami telah meminta aparat pengawasan internal pemerintah, baik yang ada di internal Kementerian Sosial, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial. Karena kami mengelola anggaran di tahun 2020 ini sangat besar, oleh karena itu kami bekerja sama meminta pengawalan pendampingan baik APIP maupun aparat penegak hukum. Lebih lanjut, kami beserta seluruh jajaran di Kementerian Sosial akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan
program-program baik itu program yang reguler maupun program yang secara khusus non reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020 yang akan segera berakhir. Dan juga kami akan mempersiapkan ya pada tahun 2020 di akhir tahun anggaran ini, bulan Desember, mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami salurkan di bulan Januari tahun 2021 nanti. Karena ada program-program yang berkaitan juga dengan bantuan sosial dan juga program-program lainnya. Saat ini total anggaran Kementerian Sosial ya mengalami satu perubahan beberapa kali. Terakhir besaran anggaran kami adalah 134,00 triliun ya, 134 triliun. Dan realisasinya sudah lebih dari 97,2% untuk per hari ini, per 6 Desember tahun 2020, atau tertinggi dari kementerian dan lembaga. Sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program perlindungan sosial yang dari Kementerian Sosial itu sebesar 128,78 triliun dan realisasinya juga sudah 98%. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan respon kami Kementerian Sosial terhadap kasus hukum yang tengah terjadi di KPK. Saya ucapkan terima kasih atas semuanya ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya kira untuk pertanyaan tidak ada. Kita kan sudah 97,2% ya kita menyelesaikan dan kita akan persiapkan lama-lama untuk percepatan di tahun 2021 karena sistem kan terus berjalan ya, sambil tentu kami menunggu arahan lebih lanjut ya dari pimpinan ya yang tentu akan ditetapkan kaitannya dengan entry, dari sosial dan lain-lainnya sebagainya. Tapi kami terus mempersiapkan untuk yang di 2020 kita selesaikan semuanya dan alhamdulillah kita memang sudah berjalan dengan baik ya dan sambil kita mempersiapkan tahun 2021. Pak, soal pengadaan barang jasa oleh vendor hingga saat ini memang seperti apa sebenarnya Pak hingga akhirnya kemarin terjerat kasus itu? Ya sekarang kan sudah ada di proses hukum ya. Dari Kemensos sendiri pengadaan barang jasa kepada vendor, pembelian barang jasa hingga distribusi. Kan sudah disampaikan kemarin itu. Kita menetapkan beberapa vendor, kemudian untuk pengadaan terkait dengan program sembako. Ya karena sudah. Ini adalah ruangan yang digeledah Pak atau disegel dengan KPK itu Pak? Dengan kegiatan dengan Pak Mensos kan ada sisa. Dan kemudian penahanan. Itu nanti ya kita biasa ikuti aja proses hukum. Kita berjalan, program kita jalan, proses hukum jalan. Kita mendukung untuk memberikan akses informasi ya untuk diperlukan dalam proses hukum tersebut. Saya kira itu dulu ya, Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.